Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, Kalimantan, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang silsilah fikih pendidikan anak, yang saat ini kita memasuki silsilah nomor 18. Yang kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang insya Allah akan bermanfaat buat kita semuanya. Tema tersebut berjudul Rumah adalah Sekolah Istimewa untuk Anak. Ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, kenakalan remaja di zaman kita ini bukan saja sudah sangat mengkhawatirkan, tapi kenakalan remaja di zaman kita ini sudah luar biasa mengerikan. Mulai dari pergaulan bebas, pemakaian obat-obatan terlarang, kemudian tawuran, perkelahian, bahkan sampai taraf pembunuhan pun sekarang bisa dilakukan oleh anak yang masih berada di bangku sekolah. Ini tentunya sesuatu yang membuat hati setiap mukmin itu merasa miris, merasa takut. Jangan-jangan anak kita terjerumus kepada kenakalan tersebut. Ini bagi orang tua yang anaknya masih selamat. Sedangkan orang tua yang anaknya sudah kadung seperti itu, seringkali dalam kesehariannya dia hanya bisa meratap, dia hanya bisa mencela, dia hanya bisa mencaci, dia hanya bisa memaki, dan dia berusaha untuk melemparkan kesalahan itu kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Seringkali orang tua yang anaknya nakal, yang mereka tuduh adalah pihak sekolahan. Ini guru di sekolah ngapain aja sih, kok anak saya jadi nakal seperti ini? Sebenarnya kamu di sekolah itu diajari apa, nak? Kok kamu itu bisa seperti ini? Pihak yang dijadikan kambing hitam oleh orang tua biasanya satu sekolah. Di sekolahan belajar apa saja, guru ngapain saja, kok anak saya jadi seperti ini? Atau sebagian orang tua tidak menyalahkan sekolah, tapi menyalahkan teman-teman. Wah, ini gara-gara teman-temannya nggak baik-baik, gara-gara teman-temannya nakal, akhirnya anak saya jadi ketularan nakal.
Ini dua alasan yang biasanya sering dilontarkan oleh banyak orang manakala anaknya menjadi anak yang nakal. Apakah benar alasan tersebut? Apakah yang dijadikan kambing hitam itu selalu orang lain? Kenapa kita tidak introspeksi ke dalam diri kita pribadi sendiri? Jangan kita itu selalu menyalahkan kegelapan. Tapi sudah berapa lilin yang kita nyalakan untuk mengatasi kegelapan tersebut. Jangan kita hanya setiap hari meratap tentang kenakalan anak kita. Sudah berapa cara dan solusi yang kita kerahkan untuk mengatasi kenakalan tersebut. Kalau misalnya alasannya adalah sekolah yang salah, bukan orang tuanya, kita tanya kepada orang tua tersebut, anak itu lebih lama di sekolahan atau lebih lama di rumah? Lebih lama mana, Bu? Di rumah. Anak masuk sekolah jam 7, pulang jam berapa? Jam 1. Berarti berapa jam itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jam. 6 jam dari 24 jam. Berarti sisanya berapa? 24 dikurangi 6, 18. Berarti 2/3 waktu anak kita di rumah. Atau bahkan 3/4 waktu anak kita di rumah. Sedangkan 1/4-nya di sekolahan. Kenapa kok kesalahannya ditimpakan kepada sekolahan? Padahal dia di sekolah cuma 1/4 dari harinya, 3/4 sisanya dia berada di rumah. Itu. Kalau yang disalahkan adalah pihak sekolah. Terus kalau yang disalahkan itu adalah pihak teman-teman dia yang nakal. Pertanyaannya, besar mana jasanya orang tua terhadap anak atau jasanya teman terhadap anak? Besar mana jasanya? Orang tua. Karena orang tua yang melahirkan, yang merawat, yang membesarkan, yang memberi nafkah. Kenapa jasa orang tua yang sedemikian besar terhadap anaknya tidak bisa mengakibatkan anak lebih dekat kepada orang tuanya dibandingkan kepada teman-temannya? Apa yang salah di sini? Kalau seandainya orang tua jasanya begitu besar sama anak-anak, mengapa kok anak-anak lebih mudah terpengaruh dengan teman-temannya yang jasanya tidak begitu besar kepada dia? Ini menimbulkan pertanyaan, menimbulkan tanda tanya yang sangat besar. Apa peran rumah untuk mendidik anak kita? Makanya pada kesempatan kali ini, materi pengajian kita adalah rumah, sekolah istimewa anak. Bahwa rumah memiliki peran yang sangat sentral dan sangat penting di dalam pendidikan anak kita. Bahkan boleh kita katakan bahwa segala sesuatu itu bermula dari rumah. Bila pendidikan di dalam rumah tidak berjalan atau lemah, pasti anak itu akan terjerumus kepada pendidikan dalam tanda kutip di luar rumah yang tidak jelas arahnya. Jangan hanya melihat akibat, tapi lihatlah sebab. Kenapa kok anak sampai terpengaruh dengan pendidikan atau pergaulan-pergaulan jelek yang ada di luar rumah? Kenapa bisa anak seperti itu? Tentu ada sebabnya. Di antara sebabnya karena anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak di dalam rumahnya. Jadi kalau misalnya kita sering mendengar istilah ada broken apa? Broken home. Broken home. Apa artinya broken home? Anak yang tidak mendapatkan pendidikan semestinya di dalam rumahnya. Atau anak-anak yang tinggal di rumah yang rusak. Jangan salahkan anaknya kalau seandainya orang tuanya tidak memberikan perhatian yang selayaknya kepada si anak. Bagaimana anaknya tidak rusak, sedangkan bapaknya sibuk, ibunya juga sibuk. Mending kalau sibuk mendidik anak. Bapaknya sibuk di kantor, ibunya sibuk untuk berkarir di luar rumah juga. Akhirnya si anak lebih dekat kepada siapa? Kepada
pembantunya. Sedangkan pembantunya itu cuma nuwun sewu, tamatan, bahkan tidak tamat. Sedangkan ibunya belajar sampai S3. Ilmu yang didapatkan oleh ibunya sampai S3 yang menikmati siapa? Yang menikmati orang lain. Mahasiswa-mahasiswanya yang ada di perkuliahan, kalau seandainya dia dosen, atau karyawan-karyawannya seandainya dia itu menjadi manajer, itulah yang menikmati pendidikan yang dicapai oleh ibu tersebut sampai S3. Sedangkan anaknya di rumah cukup diberikan kepada seorang mbak, seorang pembantu, seorang bibi yang cuma tidak tamat SD. Seperti ini kok mengharapkan memiliki anak yang baik. Ini namanya jauh panggang dari apinya. Maka ketika kita melihat sebuah akibat, kenapa anak saya nakal seperti ini? Jangan mencari kesalahan di luar dulu. Tapi coba kita introspeksi diri, kenapa kok bisa seperti ini? Kalau misalnya orang tuanya terlalu sibuk bekerja di luar rumah, dengan alasan, wah anak saya kan butuh segala sesuatunya, saya kan harus mencarikan uang buat pendidikan anak saya akan memasukkan anak saya ke sekolah yang mahal, yang bonafit, saya harus menyediakan sarana transportasi buat anak saya harus menyediakan sarana telekomunikasi buat anak saya, makanya saya bekerja siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan itu. Betul, anak kita membutuhkan itu semua, tapi ada satu hal yang jauh lebih dibutuhkan oleh anak kita, yaitu perhatian dan kasih sayang dari siapa? Orang tuanya. Ini nggak bisa dibeli di toko. HP, motor, gampang tinggal pesen di dealer motor, HP tinggal nyari di counter. Tapi kasih sayang dan perhatian orang tua nggak bisa dibeli dan tidak bisa diganti dengan apapun juga. Ini perlu kita sadari, ibu-ibu dan bapak, serta para pemirsa, juga pendengar dimanapun Anda berada. Jadi kata kuncinya, supaya anak betah tinggal di rumah. Jadi kalau misalnya kita ingin sukses mendidik anak kita ciptakan rumah yang menjadikan anak betah tinggal di dalamnya. Bagaimana caranya Ustadz? Apakah kita harus menyediakan AC di setiap sudut rumah kita supaya rumah kita terasa sejuk? Apakah kita harus membangunkan sebuah istana yang lengkap dengan sekian banyak fasilitasnya supaya anak itu nggak keluar-keluar rumah? Kalau anaknya sukanya pergi ke bioskop, berarti kita bikinkan bioskop di mana? Di rumah, bikin home theater di rumah. Kalau misalnya anak ini sukanya main bola, berarti kita bikinkan lapangan sepak bola di mana? Di rumah. Kalau misalnya anak ini hobinya suka main PS, kita sediakan PS 2, 3, 4 di rumah kita. Apakah seperti itu? Tentu bukan itu yang saya maksud. Karena kenyamanan itu tidak selalu identik dengan mewahnya materi. Tapi kenyamanan itu akan didapatkan oleh anak manakala anak itu merasakan dia diperhatikan dan disayangi oleh orang tuanya. Bagaimana anak akan betah di rumah sedangkan dia masuk ke rumah tidak pernah mendapatkan sambutan dari orang tuanya. Padahal ada sebagian pakar pendidikan mengatakan paling tidak anak itu perlu melihat wajah orang tuanya paling tidak itu 4 kali. Ini minimal. Pertama, ketika anak bangun tidur, pertama kali yang dilihat wajah siapa? Orang tuanya yang sudah bangun. Kalau wajah orang tuanya yang masih ngorok ya pada baik. Nah, jadi pertama, ini momen yang pertama. Anak bangun, yang pertama kali dilihat wajahnya siapa? Orang tuanya. Ini momen yang pertama. Momen yang kedua, anak berangkat sekolah. Pandangan terakhirnya melihat wajah orang tuanya. Salaman sama orang tuanya berangkat. Ini yang kedua. Yang ketiga, anak pulang sekolah, yang menyambut pertama kali siapa? Orang tuanya. Ini yang keempat. Ini yang ketiga. Yang keempat, kata sebagian pakar pendidikan, anak tidur terakhir yang dilihat adalah wajah siapa? Orang tuanya. Nah sekarang sebagian orang tua boro-boro memenuhi 4 ini. 4-4-nya tidak dia lakukan. Ketika bangun pertama kali pagi-pagi, ibunya sudah berangkat ke PT.
Ketika berangkat sekolah, yang ngantar pembantunya. Pulang sekolah, ibunya belum pulang. Malam-malam tidur, ibunya juga belum pulang. Loh, kapan dia akan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya seandainya kondisinya seperti ini? Dan bagaimana mungkin anak yang seperti ini akan betah tinggal di dalam rumah? Maka kunci supaya anak kita menjadi anak yang betah untuk tinggal di rumah adalah bagaimana kita menciptakan anak itu merasa dia itu diperhatikan dan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Maka mari kita berusaha untuk menciptakan pendidikan yang islami di dalam rumah kita. Bagaimana Ustadz rumah yang islami untuk pendidikan anak? Di sini saya menyebutkan beberapa kriteria. Di sini ada 5. Saya ringkas dari ada 10 kriteria. Saya pikir 5 ini bisa mewakili dari 10 tersebut. Yang pertama, keistimewaan rumah yang islami adalah 1. Di dalam rumah tersebut, anggota keluarga akan berkumpul bersama dalam jangka waktu yang lebih lama. Seperti yang saya katakan tadi, anak di sekolah cuma berapa jam? 6 jam. Sisanya 18 jam anak berinteraksi dengan siapa? Orang tuanya, dengan saudara-saudaranya. Diusahakan ketika di rumah, anak itu bisa berinteraksi lebih lama dengan orang tuanya. Dan ini tentu membutuhkan pengorbanan dari orang tua. Bagaimanapun juga orang tua itu capek atau enggak? Capek enggak? Ibu capek enggak, Bu? Capek. Capek ngapain? Ngurusi anak. Yang ngurusi bapak juga capek, Bu. Ngurusi semuanya, pekerjaan rumah tangga, melelahkan. Pekerjaan rumah tangga itu melelahkan. Sudah kayak gitu, anak pulang sekolah, dia membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Sebagian orang tua, karena saking capeknya, akhirnya, wis ngana lah, ngone bapak ke bae, nyong lagi kesel gi. Ngone bapak ke pak, tolong pak, anak PR nyong ora bisa, kepriwe. Ternyata bapaknya, ngana ngone bune, nyong lagi kesel. Akhirnya anak kan jadi pingpong. Jadi bola pingpong. Lari ke bapaknya, kata bapaknya suruh ibunya, lari ke ibunya. Ternyata disuruh ke bapaknya. Bingung anak. Karena tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya, akhirnya dia mencarilah pelampiasan-pelampiasan yang lainnya yang ada di luar rumahnya. Akhirnya dia dimangsa oleh serigala-serigala jahat yang ada di luar rumah. Wah Ustaz, capek sekali Ustaz. Saya baru selesai nyuci, baru selesai nyetrika, baru selesai ngepel, baru selesai masak. Masa harus juga ditambah dengan membantu anak mengerjakan PR? Capek Ustaz. Ya iyalah. Namanya jadi orang tua ya harus capek. Kalau nggak mau capek, nggak usah jadi orang tua. Ya memang seperti itu yang namanya menjadi orang tua, resikonya seperti itu. Tapi capeknya tadi itu akan hilang. Tidak berbekas manakala kita melihat anak itu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, seakan-akan capeknya kita puluhan tahun mengurus anak itu hilang, tidak ada bekasnya sama sekali. Sirna. Karena kita terhibur dengan kesolehan, kebaikan anak kita yang selalu berbakti kepada orang tuanya, bahkan setelah kita meninggal dunia pun anak selalu mendoakan kita. Jadi terbayar lunas seluruh kecapean kita, seluruh keletihan kita, semuanya terbayar lunas ketika kita melihat hasil yang dicapai oleh anak-anak kita. Tapi orang tua yang tidak mau capek di awal, dia pengennya enak-enakan saja, maka tunggu manakala dia sudah mendapatkan anaknya ternyata menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, akhirnya dia akan hanya bisa menggigit jarinya, dia hanya akan bisa mengeluh selama sekian puluh tahun, bahkan sampai dia meninggal pun dia tidak akan mendapatkan curahan doa dari anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang pertama, untuk menyiapkan rumah tangga yang islami, menyiapkan rumah sebagai sekolah yang unggulan buat anak kita adalah perlu adanya interaksi dalam jangka waktu yang lebih lama antara orang tua dengan anak-anaknya. Kalau seandainya itu tidak memungkinkan, karena mungkin sang bapak kerjanya di luar kota. Itu ada nggak Bu? Ada sebagian orang tua yang memang karena dia
tugasnya pindah-pindah, akhirnya dia nggak bisa untuk terus bersama anaknya. Akhirnya dia paling cuma seminggu sekali pulang ketemu dengan anaknya. Atau bahkan kadang-kadang bukan hanya seminggu, sampai berapa? Sampai sebulan sekali, bahkan ada yang sampai 2 bulan sekali. Kalau memang itu tidak bisa dihindarkan, kalau memang kuantitasnya tidak bisa dibanyakkan, maka saat itu tinggal meningkatkan apa? Kualitasnya. Maksudnya seminggu sekali ketemu sama anak, tapi selama ketemu itu dia maksimalkan kualitas pertemuan dia dengan anaknya. Dalam arti ketika anaknya berbicara, ketika anaknya bercerita, ketika anak itu mengungkapkan rasa rindunya kepada sang bapak, maka si bapak itu dengan sabar mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh anaknya. Dengan penuh keseriusan dia dengarkan, dia tanggapi apa yang disampaikan oleh anak. Sehingga kekeringan kasih sayang yang dialami oleh anak selama 1 minggu atau 1 bulan, dengan harapan kualitas yang ditingkatkan itu bisa tertangani atau paling tidak bisa terkurangi dengan keseriusan orang tua di dalam menemani dan menemui anaknya dalam waktu yang sangat terbatas itu. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, supaya rumah tangga ini betul-betul istimewa, atau rumah bisa menjadi betul-betul istimewa untuk pendidikan anak kita, kita perlu memberikan teladan dan panutan di dalam rumah kita, di dalam ucapan maupun perbuatan kita. Jadi anak ketika pulang ke rumah, dia melihat adanya sosok panutan, adanya sosok imam di dalam rumah, adanya sosok kepala di dalam rumah. Dan ini sangat disayangkan, ada sebagian suami, ada sebagian bapak yang sama sekali tidak bisa dijadikan panutan di rumahnya. Bagaimana akan menjadi panutan? Lawang dia itu nggak pernah sholat. Kemudian juga perilakunya jelek. Jangankan mengajari anak untuk jujur, sedangkan bapaknya sendiri adalah orang yang suka berbohong. Jangankan membuat anak menjadi anak yang berperilaku baik, sedangkan bapaknya sendiri tutur katanya selalu pedas. Jangankan membuat anak suka rajin membaca Al-Quran, sedangkan bapaknya saja nggak pernah membaca Al-Quran karena memang nggak bisa baca Quran. Maka kalau misalnya kita ingin anak kita tinggal di dalam rumah yang islami, maka saat itu orang tua harus memberikan contoh dan panutan buat anaknya. Cara mendidik yang paling manjur adalah bukan hanya dengan ucapan, tapi harus diiringi dengan perbuatan dan contoh. Kalau misalnya kita merasa, wah anak ini kok sulit sekali ngaji ya, disuruh ngaji sulit sekali. Mungkin karena orang tuanya jarang ngaji. Maka ini sarana buat introspeksi, termasuk saya pribadi dan juga ibu-ibu sekalian. Suatu saat anak ini kok kenapa sih ya disuruh ngaji kok sulit banget. Mungkin karena anak itu nggak pernah melihat orang tuanya ngaji. Anak ini kok sulit sekali ya untuk diajak bertutur kata baik, untuk lembut. Mungkin orang tuanya nggak pernah mencontohkan tutur kata yang lembut kepada anaknya. Dengan seperti itu, maka kita akan terus mengembangkan kepribadian kita menjadi lebih baik, sehingga anak pun akan mencontoh orang tuanya memiliki kepribadian yang baik juga. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, di dalam rumah tangga atau dalam rumah, anak akan mendapatkan pendidikan yang baik manakala nasihat selalu disampaikan kepada anak. Kenapa? Karena biasanya nasihat yang disampaikan di dalam rumah atau hukuman yang dijatuhkan di dalam rumah itu biasanya lebih besar pengaruh positifnya dibandingkan manakala anak dinasihati di hadapan umum. Kalau di sekolahan, anak melakukan kenakalan, dia akan ditegur oleh gurunya, dan gurunya itu menegur di hadapan siapa? Teman-temannya, satu kelas 40 orang. Kira-kira malu enggak, Bu? Malu. Jangankan anak-anak, kita pun orang dewasa pun seperti itu. Kalau misalnya kita ditegur di hadapan orang banyak, kita akan malu. Tapi ketika anak itu ditegur di dalam rumah kita sendiri yang menasihati anak tersebut, antara kita dengan dia, dari hati ke hati kita menasihati, kita bertanya, nak kenapa kamu seperti ini nak? Kenapa sebabnya? Saya gini Pak, gini-gini. Kita jelas nasihati antara kita dengan dia. Bahkan kalau memang perlu, nggak usah anak itu kita nasihati di hadapan saudaranya sendiri, kakaknya atau adiknya.
Ada sebagian anak yang merasa, wah saya kok dinasehati di hadapan adik saya, gengsi dong, saya ini sudah lebih besar dari adik saya. Kalau memang seperti itu kondisinya, cukup kita panggil dia. Nah, dari hati ke hati, bahkan kalau perlu suatu saat, nggak di rumah, kita ajak jalan-jalan kemana. Ya, dengan anak, kemudian di dalam perjalanan itu, sambil kita bonceng, dia di belakang, atau sambil makan di mana, kita kasih nasihat itu kepada anak, atau sambil jalan-jalan kemana, sambil kita gandeng tangan anak kita nasihati. Biasanya nasihat-nasihat yang disampaikan dalam momen-momen yang seperti itu biasanya justru akan lebih diterima oleh anak. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, supaya rumah betul-betul menjadi sekolah yang istimewa buat anak, perlu adanya pengawasan yang kontinu terhadap anak. Ketika kita melihat anak melakukan sesuatu perbuatan, yang perbuatan itu tidak pas secara pandangan agama, kita perlu menegur anak tersebut. Atau misalnya anak itu tidak berada di rumah, kita perlu cari di mana anak itu. Kadang-kadang ada sebagian orang tua, yang sering saya sampaikan, kadang-kadang ada sebagian orang tua perhatiannya lebih besar kepada ayamnya dibanding kepada siapa? Anaknya. Wonten obatan? Wonten obatan? Buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya kalau sore-sore ayamnya belum pulang, digoleti. Nek sore-sore bocah urung balik, ora apa-apa, ngerti? Ngerti? Ngerti dalan iki. Enggak apa-apa tahu jalan ini. Akhirnya enggak dicari loh, subhanallah. Berarti pitike luwih larang tinimbang anake. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau seperti itu anak tidak merasa diawasi. Jadi ketika anak enggak kelihatan kemana, dicari. Ya. Dicari, jangan sampai nanti tahu-tahu nauzubillah min dzalik anaknya digoleki nang ndi ora ana, lah njen lagi dolan, jebule nauzubillah min dzalik kecemplung nang sumur. Nauzubillah min dzalik. Baru ketahuan. Ya. Maka ketika kita ingin rumah kita menjadi rumah yang islami, menjadi sekolah yang istimewa buat anak kita, kita harus meningkatkan pengawasan ekstra terhadap anak-anak kita. Walaupun tidak mungkin kita itu menjadi satpam 24 jam untuk anak kita. Makanya ketika anak itu keluar dari rumah kita, kita serahkan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika anak di rumah, kita awasi secara maksimal, kita perhatikan. Ketika anak keluar dari rumah, kita iringi dengan doa. Kita doakan, ya Allah, semoga anak-anak saya ketika di luar rumah itu selalu dijaga oleh Engkau, wahai Rabbi. Ya Allah, saya serahkan pengawasan ini kepada Engkau. Kalau seandainya kita selalu seperti itu, maka dengan izin Allah, anak kita itu akan dijaga oleh Allah SWT. Betapa banyak anak-anak yang ketika di luar rumah akan melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, entah karena apa. Tidak ada yang mengingatkan dia, tahu-tahu dia itu gak jadi melakukan perbuatan tersebut. Saya ketemu sama beberapa teman-teman saya, sesama dai, dia bilang dia tinggal di suatu daerah, yang mana daerah itu adalah daerah yang luar biasa rusaknya. Anak-anak SMP, SMA itu sudah biasa berzina. SMP, SMA biasa berzina. Kata dia, saya itu berkali-kali diajak berzina selalu gak mau. Kata teman saya itu. Saat itu yang ada di benak saya adalah kasihan dengan ibu saya. Karena kebetulan teman saya ini tinggal di sebuah rumah yang ibunya ini tidak diperhatikan oleh bapaknya. Alias bapaknya itu kurang bertanggung jawab. Akhirnya dia itu sangat kasihan sama ibunya dan dia tidak ingin menyakiti ibunya. Dan bisa jadi karena memang ibunya itu selalu mendoakan anaknya itu. Jadi bukan karena anak itu dilarang oleh temannya, bukan karena dinasihati oleh ustadznya, tapi karena dukungan doa dari orang tuanya. Sehingga anak itu tidak jadi melakukan sebuah kejahatan. Tidak jadi melakukan sebuah tindak yang negatif. Karena apa? Karena dukungan doa dari orang tuanya. Jadi ketika kita berbicara masalah pengawasan yang kontinu terhadap anggota keluarga,
Itu mungkin bisa kita lakukan ketika anak di rumah. Tapi kalau misalnya anak sudah di luar rumah, apa kita akan selalu sediakan CCTV dimanapun anak kita berada? Apakah kita selalu menyediakan bodyguard yang siap menemani anak kita kemanapun dia berada, kemanapun dia pergi? Tidak mungkin. Ya. Maka kita serahkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Jadi kalau misalnya kita serahkan anak kita kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha mendidik anak saya dengan sebaik-baiknya. Ini sudah saatnya anak saya ini kuliah. Sudah saatnya anak ini berpisah dari orang tuanya. Sudah saatnya anak ini masuk ke pondok. Dan saya nggak mungkin, wahai Rabbi, untuk terus mengawasi anak saya. Maka saat ini, wahai Rabbi, saya serahkan apa yang berkaitan dengan anak saya, penjagaannya, pengawasannya kepada Engkau, wahai Rabbi. Dan saya akan terus memohon doa kepadamu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla berkat dari doa orang tuanya. Ini yang keempat. Yang kelima, supaya rumah tangga kita atau rumah kita menjadi sekolah yang istimewa buat anak, kita berusaha untuk memanfaatkan berbagai media yang islami untuk pendidikan anak kita. Radio, televisi, internet, buku. Ini tergantung bagaimana memanfaatkannya. Kalau misalnya radio dimanfaatkan untuk sesuatu yang negatif, maka hasilnya juga negatif. Kalau seandainya radio digunakan untuk sesuatu yang positif, maka hasilnya juga positif. Sama dengan televisi, sama dengan internet, sama dengan buku, sama dengan majalah. Maka ketika anak itu di rumah, kita harus siap untuk menyediakan hal-hal yang bisa menyibukkan anak kita dengan hal-hal yang sifatnya positif. Kita nggak mungkin melarang anak kita untuk bermain. Anak butuh hiburan. Orang tua bukan melarang anaknya untuk bermain, tapi orang tua tugasnya adalah mengarahkan anak mana permainan yang bermanfaat dan tidak membahayakan anaknya. Itu yang bisa dilakukan oleh orang tua. Adapun seandainya orang tua itu melarang sama sekali anak untuk bermain, maka itu pasti akan berakibat buruk kepada perkembangan si anak. Jadi, ketika orang tua berada di rumahnya, dia berusaha menyediakan media-media. Entah itu permainan, entah itu televisi. Yang mana televisi itu tentunya disortir. Ya, sekarang alhamdulillah banyak televisi-televisi dakwah yang tidak menyiarkan kecuali konten-konten yang islami betul. Ya. Kalau misalnya kita belum bisa menyediakan itu, sedangkan sarana-sarana atau stasiun-stasiun yang ada saat ini begitu rupa dalam menyajikan acara-acara yang merusak, maka saat itu pertimbangannya ya udah nggak usah dipasang. Nah, nggak usah dipasang karena kita menganggap ini lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Kemudian juga permainan, ya, internet. Kalau memang dibutuhkan internet, maka harus diawasi. Karena internet itu adalah merupakan sebuah sarana ibarat lautan yang tidak ada tepinya. Di situ ada kerusakan, juga ada kebaikan. Ya. Di situ ada hal-hal yang bermanfaat, ada juga hal-hal yang berbahaya buat anak kita. Maka jangan sampai dilepaskan begitu saja. Ya. Jangan sampai dilepaskan begitu saja, anak-anak membuka web-web yang ada dalam internet, perlu ada pengawasan dari orang tua. Kalau misalnya kita khawatir anak itu akan terjerumus, maka tidak pun tidak apa-apa. Masih ada sarana-sarana yang lainnya yang bisa kita awasi anak-anak untuk mempergunakannya. Ini adalah 5 hal yang bisa membantu kita untuk mewujudkan rumah sebagai sekolah istimewa buat anak kita. Dan apa yang saya sampaikan di sini bukan dalam rangka untuk mengatakan tidak perlu anak dimasukkan ke sekolahan, bukan. Tapi bahwasanya rumah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya rumah adalah merupakan sekolahan pertama yang akan dimasuki oleh anak sebelum dia masuk ke dalam sekolah yang sebenarnya. Semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi kita untuk bisa menciptakan rumah yang baik untuk anak-anak kita. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.